Jelang Hari Raya Idul Fitri, perseteruan Daus Mini dengan Selvi Hanawijaya istrinya semakin meruncing. Daus tidak percaya Selvi pura-pura selingkuh dengan Mukhlas, kuasa hukumnya sendiri, untuk memanas-manasi dirinya. Berani chat mesra dengan pria lain, Daus yakin Selvi tidak bisa menjaga ikatan suci pernikahan. Lantas, apakah isu perselingkuhan Selvi dengan Mukhlas sudah cukup untuk membuktikan bahwa Selvi bukan ibu yang baik sehingga tidak layak mendapatkan hak asuh baby Al, putra adopsinya bersama Daus? Sama seperti rumah tangga Daus dan Selvi, pernikahan Meggy Wulandari dengan Muhammad juga tengah gonjang-ganjing. Meggy yang dulu gencar pamer foto mesra dengan suaminya, 1 bulan belakangan absen memposting foto keharmonisan keluarga di akun Instagramnya. Ada apa dengan Meggy? Dan benarkah curhatnya tentang perpisahan sebagai skenario Tuhan menggambarkan keretakan rumah tangganya saat ini? Lalu apa kata Kiwil, mantan suami Meggy, terkait isu pisah rumah Meggy dengan Muhammad? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas drama rumah tangga Daus Mini dan Selvi Hanawijaya, serta Meggy Wulandari dan Muhammad. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Seminggu menjelang Lebaran Idul Fitri, perseteruan komedian Daus Mini dengan Selvi Hanawijaya istrinya justru semakin mendidih. Sidang cerai beragendakan pembacaan kesimpulan yang akan digelar Selasa 18 April mendatang seolah menjadi pertaruhan harga diri karena majelis hakim akan menyimpulkan keterangan saksi dan bukti-bukti dari pihak siapa yang dianggap benar dan memiliki legal standing. Pihak Daus yang Selasa lalu menghadirkan 2 orang saksi, merasa optimis bukti-bukti yang mereka lampirkan terkait dugaan perselingkuhan Selvi dengan Mukhlas, kuasa hukumnya sendiri, diterima oleh majelis hakim. Yang kami ajukan kemarin dalam pembuktian, yang pertama terhadap hubungan pacaran itu, yang pertama orangnya ada, saksinya juga ada, kemudian capturan melalui yang menjadi bukti elektronik juga ada. Jadi menurut saya sempurna, hubungan itu sempurna. Daus kan bukannya membongkar aib, meluruskan. Dari sono ngomongin tentang Daus, ya Daus meluruskan. Si Selvi punya selingkuhan yang berinisial M. Oh, cerita begitu sih. Mungkin kenal dari mana teh itu sih yang itu. Yang cerita namanya Selvi kenal dari mana sama yang itu, lalu Dari awal kan Selvi suka curhat sama saya ya. Curhat selalu bersiteru lah sama suami itu. Bang Daus pernah cerita ya ke gue. Siap. Lu curiga sama si Mina kalau ada angkat telepon itu selalu menghindar. Nah, Oh Mina panggilan sayang gue untuk Selvi dari keluarga, untuk Selvi Mina, gue manggilnya sayang banget Mina. Saking sayang manggil Mina ya. Gue cerita dong, Mina lu hati-hati ya. Laki lu udah mulai curiga dengan gerak-gerik lu. Biarin aja tuh biar lu dia tahu. Jangan. Jangan. Kata lu. Jangan. Apa sih? Tadi gue suruh. Belum. Dia lagi video call sama gue. Terus gue tanya, emang cowok lu yang mana? Nah, terus dikirim lah fotonya. Ini fotonya tapi gue tutupin ntar aja ya. Udah ya. Saya pertegaskan perihal tentang Tesita yang chat pengakuan dari saya. Memang benar saya ngaku ada punya pacar baru. Selvi sebelum sidang pembuktian sudah menyampaikan kepada publik dan menyampaikan secara tertulis minta maaf kepada Mukhlas bahwa Selvi mencatut nama Mukhlas dan membawa-bawa nama Mukhlas dan mengaku Selvi ini pacaran dengan Mukhlas kepada pihak Daus.
Ya akhirnya dia mengaku. Kalau menurut saya begini, apakah ini memang pengakuan karena dia yang menghendaki mengaku, atau karena pengakuannya ini setelah dia melihat Sita dan Ratu sudah memegang bukti adanya hubungannya. Jadi dalil yang mereka pembuktian yang mereka buktikan di persidangan kemarin itu sebenarnya udah ada jawabannya. Jawabannya itu klarifikasi selfie gitu ya. Sebelum ada persidangan, selfie udah klarifikasi gitu. Pertanyaannya, kenapa harus dia sampaikan ke ruang publik? Apakah ada kekhawatiran bahwa bukti-bukti yang disampaikan kepada saksi-saksi yang kami ajukan itu akan dibuka di pengadilan, sehingga dia lebih dulu menyampaikan pengakuan itu dan mengatakan bahwa alasannya adalah untuk memanas-manasi? Menurut saya itu adalah alasan yang tidak logis. Ya, keterangan Sita dan Mami Ratu, saksi dari pihak Daus, berhasil merontokkan penyebab perceraian yang didalilkan selfie. Chat WhatsApp selfie dengan Sita yang membahas pesona Mukhlas sebagai pengganti Daus secara tidak langsung membuktikan bahwa selfie nekat menjalin skandal terlarang dengan Mukhlas saat dirinya masih terikat pernikahan yang sah dengan Daus. Tapi mengapa setelah isu perselingkuhannya dengan Mukhlas mencetak viral, selfie malah mengaku hanya pura-pura menjalin relasi asmara dengan kuasa hukumnya itu? Saya pertegaskan lagi di sini, itu tidak benar. Ini menyangkut atas nama baik kuasa hukum saya yang bernama Bang Mukhlas. Saya pertegaskan lagi, saya dengan Bang Mukhlas tidak ada hubungan apapun. Itu sekedar hanya untuk memanas-manasi Bang Daus saja, tidak lebih dari itu. Lihat videonya, saya kaget banget Bang, dan kecewa banget. Dan tujuannya selfie ini apa kok kayak gitu? Ternyata kemarin tanpa sepengetahuan tim, dia klarifikasi kan, dia minta maaf secara langsung dan tertulis juga Bang. Coreng banget lah Bang, ya mohon maaf ya, saya kan jujur, saya kan ini orang Madura Bang ya. Orang Madura itu paling anti masalah kayak ginian Bang. Serius Bang, paling anti. Jadi udah jelas-jelas lah nama saya ini udah tercoreng Bang, karena masalah ini aja antara kuasa dan klien, sedangkan masalah atau perkara ini kan masih belum selesai, udah malah bawa-bawa nama saya di masalahnya perkaranya si selfie. Kecewa banget, kecewa ya, jujur nih ada orangnya. Oke, pemirsa, pengacaranya mengatakan kecewa, jujur kecewa ya. Tapi setelah mengatakan kecewa itu, hidungnya dipegang pemirsa, diginiin ya. Ada apa? Kecewa apa nih dibaliknya ya? Biasanya ketika seseorang itu mengusap hidungnya, itu adalah respon ketidaknyamanan, ada sesuatu yang bertentangan di hatinya dia, sehingga hidungnya jadi gatel dipegang pemirsa ya. Jadi ada kecewanya, tapi ada sesuatu juga yang membuat tim pengacaranya itu tidak nyaman juga dengan pernyataan tersebut ya. Ada apa? Apakah memang sebenarnya sempat terjadi sesuatu di situ ya? Karena kan karena biasanya hubungan antara klien dengan pengacara bisa sangat dekat dan ya segala kemungkinan kan bisa saja terjadi ya. Dan uniknya kita lihat di sini selfie juga nih ya pemirsa, ketika pengacaranya berespon begitu, selfie tuh langsung nggak bisa nahan nangisnya ya. Kenapa Mbak Selfie? Apakah Mbak Selfie merasa itu bukan sesuatu yang layak atau patut dilakukan ya, merasa bersalah sehingga di batinnya itu nggak kuat nahan, akhirnya keluarlah dalam bentuk tangisan itu. Pura-pura atau tidak, toh tidak melunturkan keyakinan pihak Daus bahwa selfie telah menodai ikatan suci pernikahan. Di sisi lain, Mukhlas pun merasa nama baiknya dicemarkan oleh selfie. Pengacara muda asal Madura itu kontan meminta selfie, meminta maaf secara tertulis dan membacakannya di depan awak media. Selfie pun sudah memenuhi permintaan Mukhlas. Saya pribadi meminta maaf atas kesalahan saya terhadap kuasa hukum saya yang bernama Bang Mukhlas ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya
dan saya ingin meminta maaf secara tertulis. Pada saat Mbak Selfie bilang tidak ada hubungan apapun, kalau pemirsa perhatikan itu sempat matanya mejem berapa detik ya baru buka ya. Nah ini kenapa Mbak Selfie kok harus mejem sampai beberapa detik ya? Apakah memang pada waktu itu sempat terlintas pikiran itu, tapi kemudian menyadari itu salah ya? Dan kejadian tersebut rupanya sangat membekas secara emosional di Mbak Selfie, karena setelah matanya terbuka, kita bisa lihat ini pemirsa, matanya separuh membuka, ini terbuka lebar, tapi separuh matanya tertutup. Ya, artinya apa? Itu sesuatu yang sangat mengguncang hatinya Mbak Selfie. Ya, tapi mengguncangnya apa ya? Nggak tahu, hanya Mbak Selfie yang tahu ya. Apakah sempat memang terjadi, tapi kemudian menyadari bahwa itu nggak benar, ya? Ataukah ada godaan-godaan, tapi berusaha dilawan oleh Mbak Selfie, ya? Tapi secara moral, Mukhlas merasa terbebani oleh isu perselingkuhan itu hingga ia sempat menyatakan ingin mundur sebagai kuasa hukum Selfie. Ya tetap sampai sekarang pun juga saya tetap kecewa Bang. Benar, sumpah nih saya kecewa banget sampai sekarang. Satu tim itu semua kecewa dan marah Bang. Karena tanpa sepengetahuan kita, Selfie ngaku-ngaku hanya ingin memanas-manasi si Daus. Sedangkan kita semua ini nggak tahu, terutama saya. Jujur Bang, jujur ya, kemarin Bang, saya minta ke Bang Acong sebagai dia ketua timnya di sini Bang. Saya mundur kayak gitu Bang. Saya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Selfie. Ini sudah kurang ajar, bilang gitu. Cuma Bang Acong ini, Dek, kan dia manggilnya Ade nih sama saya. Dek, jangan kayak gitu. Udahlah, ini memang kesalahannya Selfie. Kamu lebih sabar dan lebih terima aja lah, nggak apa-apa. Ini kan cuma gitu doang. Toh hanya gitu-gitu udah biasa gitu. Toh ini juga sidang udah mau selesai juga kan. Hanya tinggal hanya kesimpulan dan putusan doang. Berkat Acong Latif, kepala tim kuasa hukum Selfie, Mukhlas masih bertahan membela Selfie dalam kasus perceraiannya dengan Daus. Acong Latif yang lebih senior merasa pengunduran diri Mukhlas bisa memperlemah posisi Selfie di mata hukum. Dan benar saja, kubu Daus menjadikan isu perselingkuhan Selfie dan Mukhlas untuk memenangkan hak asuh baby Al. Di mata hukum, seorang ibu yang terbukti melakukan perbuatan asusila dan tersandung kasus pidana bisa kehilangan hak asuh atas anak kandung maupun anak adopsinya. Dia itu meyakinkan dirinya kalau Al ini jatuh ke tangan dia sepenuhnya tentang hak asuh. Sebenarnya sih kalau di umur segitu kan hak asuh itu jatuhnya ke tangan ibunya, walaupun itu mau anak kandung atau mau anak adopsi tetap aja, karena di bawah umur itu kan masih hak milik ibunya kan gitu. Karena secara fisiologis kan Al ini kan taunya papi Daus ya papinya, bundanya ya saya gitu. Walaupun segede masih 1 tahun 6 bulan, batin seorang anak itu lebih kuat loh Kak, karena dia lebih tahu. Pasti nyariin lah seorang ibunya mana, bundanya mana gitu. Mungkin dia pengiraan dia kan di surat perjanjian itu ada tertulis, dia udah tanda tangan kan, dititipkan dengan dia gitu. Tapi secara biologis juga kan karena ini di surat perjanjian itu diserahkan sama suami istri kan, berarti kan hak aku juga dong, aku juga punya hak lah. Satu, maaf lahir batin, ibu biologis bukan? Ayo. Iya. Itu kan bukan ibu kandung. Dan ini asuh ini diberikan, sekali lagi Daus tegaskan, diberikan ke Daus Mini seutuhnya secara pribadi, manusia ini. Kita kemarin buktikan di pengadilan bahwa orang tua anak itu menyerahkan kepada Selfie dan Daus, pasangan suami istri. Suami istri berarti Daus Mini dan Selfie. Kan begitu. Berarti anak mereka, anak asuh mereka. Dalam putusan tanggal 2 Mei, kami sangat optimis selaku kuasa hukum Daus menilai bahwa
pengasuhan anak yang diajukan ke dalam pengadilan itu tidak memiliki legal standing. Karena akta kelahiran anak tersebut pula masih atas nama ibu kandungnya. Dan itu bukan nama Selvi? Bukan nama Selvi dan bukan nama Daus. Kok anak orang lain yang jelas-jelas pembuktian terhadap anak itu orang tuanya siapa, terdapat pada akta kelahiran. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa anak itu patut untuk diperebutkan di dalam pengadilan, menurut hemat saya tidak memiliki legal standing. Tak mau kalah optimis dari kubu Daus, kubu Selvi pun belum menyerah atas hak asuh Baby Al. Acong Latif menilai saksi yang dihadirkan Daus terkait surat adopsi Baby Al sangat lemah alias tidak memiliki kekuatan hukum. Malah Acong menuding Sita yang diklaim kubu Daus sebagai tante dari Baby Al tak bisa membuktikan pertalian darahnya dengan Baby Al. Dengan kata lain, Acong menuding Sita dan Mami Ratu hanya ingin pansos pada kasus perceraian Daus dan Selvi. Statement itu kan hanya ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Apalagi itu ada orang lain yang statement. Mau itu kerabat atau enggak, siapa? Sita itu siapa? Orang lain. Dia cuma orang-orang yang pengen pansos kepada Daus Mini kok. Sama kayak Ratu itu. Dia orang lain yang ikut-ikutan cuma pengen pansos sama Daus Mini. Tapi yang jelas, yang mengatakan Selvi selingkuh dengan Mukhlas ini kan pihak sana. Berarti siapa yang settingan? Pihak sana kan? Kita hanya menerima berita dan berhak untuk klarifikasi itu semua. Berarti yang settingan kan sana. Tidak bisa menutup kemungkinan Daus ini juga settingan, dia juga butuh popularitas. Dia jual jasa. Artinya Daus ini tidak selaku artis lainnya, bisa jadi dia yang settingan untuk menaikkan popularitas dia, biar ada yang ngundang dia, biar ada yang tidak menutup kemungkinan itu kok. Tak cuma menyindir Mami Ratu sebagai wanita tua yang ingin pansos, Acong juga terkesan menyebut Mami Ratu dan Sita sebagai provokator yang membuat bahtera rumah tangga Daus dan Selvi semakin jauh dari dermaga sakinah dan malah nyaris karam di samudra perceraian. Tidak terima dituding Acong sebagai biang kerok konflik rumah tangga Daus dan Selvi, Mami Ratu dan Sita pun menuding Acong telah menyetir kehidupan Selvi pasca pisah rumah dari Daus. Sita atau siapa itu yang ya perempuan tua itu siapa? Ratu ya, Ratu. Ini orang-orang lain yang berkuar-kuar, orang lain yang berstatement segala macam gitu. Sedangkan Dausnya, Selvinya membawa sesederhana mungkin permasalahan ini, termasuk kami pengacaranya. Gitu. Itu orang lain tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi memang ada yang nyetir Selvi ya? Ya ada. Ya ada kan dari awal Daus bilang. Dari kalangan entertain ada, kan gitu. Siapa itu tadi udah disebutin, dalang dari entertainnya. Ya kan dari medianya siapa, gitu kan maksudnya tadi tuh. Terus dari kalangan keluarganya juga ada siapa, udah paham semua lah. Nah, terus di saat itu ya, Teh, gua kan pernah teleponan bertiga ya, Teh. Ngomong apa si Selvi waktu pas masalah? Kenapa emang Vi? Terus ngomong apa dia? Ngomongnya, gua kan semua disuruh sama Bang Acong. Oh. Semua disuruh Bang Acong. Oh, berarti kan ada dalangnya. Ada dalang. Jadi dia kayak boneka. Bonekanya Acong. Sempat ingin rujuk dengan Daus, kini Selvi hakul yakin pada keputusannya ingin bercerai dari Daus. Selvi pun sudah siap mengawali bulan Syawal dengan status barunya sebagai janda. Tapi benarkah masih ada pendar-pendar cinta dalam ekspresi wajah Selvi saat menyebut nama Daus? Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi Bunda Nungki Suwardi. Kalau pemirsa perhatikan, itu matanya Daus itu ketika cerita itu lurus ke depan tapi nerawang. Ya, jadi seperti mungkin mengingat momen-momen masa lalu ketika masih seneng sama ininya ya, sama Selvi. Nah, yuk kita lihat sendiri gimana sih emang apa Mas Daus masih cinta sebenarnya sama Selvi. Ini dia. Pemirsa perhatikan di video ini Mas Daus itu kan ngelus-ngelus di sini. Ya, seseorang mengelus di sini itu ada suatu respon untuk disayangi ya, seperti seseorang yang dibelai begini.
Ya, kenapa cerita selfie kok begini pemirsa? Karena sebenarnya Mas Daus itu masih membutuhkan cinta dan kehangatan dari Mbak Selfie sendiri pemirsa. Itu ya karena belum lebar ya, tadi kan belum lebar kemana-mana tuh, belum lebar luas. Gitu. Nah, itu Daus cerita sebelum kasusnya melebar meluas pemirsa. Jadi sebelum melebar, Daus tuh sebenarnya masih cinta pemirsa pada Selfie. Kalau aku sih perasaannya lebih ke Al-Fatih ya, bukannya ke Bang Daus. Karena memang udah gak ada perasaan. Jadi lebih sedih aja, nggak tanpa ada anak. Terkait cinta Selfie yang diisukan sempat singgah di hati Mukhlas, Bunda Nungki tidak mau berkomentar sesuatu yang bisa memperpanas konflik. Yang pasti, bahasa tubuh Selfie dan Mukhlas syarat dengan rasa penyesalan yang dalam. Namun adakah sesuatu yang dirahasiakan oleh Selfie dan Mukhlas terkait hubungan mereka ke depan? Pemirsa, pada waktu Daus membicarakan tentang perselingkuhan istrinya, bisa diperhatikan wajahnya Daus ini neleng ya pemirsa ya, gini. Ya, seseorang yang menelengkan kepalanya itu artinya menunjukkan perasaan sudah capek, sudah pasrah ya, sudah nggak ada namanya kayak marah ya, mungkin marah ada, tapi kan sudah terlanjur ya, mau ngapain lagi. Ini menarik ketika Selfie cerita membantah mengenai permintaan dia untuk rujuk. Pemirsa bisa amatin dari mikroekspresinya bibir, itu ada bibir yang agak miring gini ya pemirsa ya, gitu. Itu menunjukkan ada suatu perasaan ketidaknyamanan dari seorang Selfie untuk cerita ini. Nah, ketidaknyamanan itu menyebabkan posisi bibir menjadi tidak simetris lurus ketika bercerita, tapi jadi miring ke kanan, miring ke kiri ya. Nah, itu risiko dari suatu yang disampaikan tidak dari hati, tetapi ada sesuatu yang ingin di cover up, ada sesuatu yang ingin di cover up. Jika tak ada perubahan, sidang putusan cerai Daus dan Selfie akan digelar 2 Mei mendatang. Sejumlah penggemar Daus merasa prihatin lantaran mereka tidak mengira keromantisan Daus dan Selfie harus berakhir dan menyisakan konflik perceraian. Kalau menurut saya di bulan Ramadan ini, kalau untuk selingkuh itu nggak etis sih Mas, sangat disayangkan banget. Ya, saya sebagai fansnya Daus itu saya kecewa dengan istrinya, dengan tingkah lakunya yang kayak gitu Mas. Ya soal Daus, soal percayaannya suka berantem sama anak saya gitu kan ya. Bahasanya juga suka bilang sama anak saya itu suka bilang apa, seperti kasar, seperti apa gitu ya, dan lainnya gitu. Ya, buktinya itu ya Daus sama saya tuh nggak pernah sungkem, nggak pernah salim, saya merasa nggak dihargain, nggak dihormatin sebagai mertuanya, Di bulan tahun ini sedih karena bukannya fokus ke puasa sama mau lebaran, jadi fokusnya ke perceraian gitu. Karena sangat beda banget sih sama tahun lalu. Kalau tahun lalu kan masih ngumpul sama keluarga, sama mertua, sama anak gitu. Kalau sekarang sih lebih fokus ke perceraian aja sih. Kalau puasa tetap dijalanin karena kan itu udah kewajiban gitu. Karena bedanya di lebaran tahun ini kayaknya nggak pulang kampung, di rumah saudara sih. Karena kan masih dalam proses perceraiannya juga. Buat Mbak Selfie, pesan dari saya masih ada waktu untuk berminta maaf ke Bang Daus di bulan baik ini, bulan Ramadan. Ya, saya sebagai fansnya Bang Daus, saya lebih suka hubungan keluarga Mbak Selfie dan Mas Daus baik-baik saja seperti dulu. Kan hati itu yang tahu cuma mereka. Kita kan nggak bisa memaksakan, nggak bisa menyarankan, karena yang tahu semuanya cuma mereka. Jadi keputusan ada di mereka. Drama sih, nggak suka aja ngelihatnya. Maksudnya kalau emang mau cerai ya cerai aja, ngapain harus diribetin, maksudnya harus panjang lebar gini dramanya. Kayaknya kalau emang mau cerai kan tinggal cerai aja. Harusnya sih gitu ya. Kayaknya ini emang pengen cari sensasi aja. Kan Ramadan kan harusnya perbanyak kebaikan, karena kan lagi berlomba-lomba nih buat kebaikan. Tapi kalau misalnya mereka malah keburukan, ya harusnya sih sebagai muslim yang baik nggak seperti itu.
Jika resmi bercerai dari Selfie, Daus akan menyandang status duda untuk kali ketiga. Sebelumnya ia bercerai dari Yunita Lestari dan Rahandini Destia Astinatri. Kepada awak media, Mami Ratu sebagai kerabat sekaligus asisten Daus merasa sedih lantaran Daus selalu disakiti perempuan. Namun berita yang beredar justru kebalikannya, Dauslah yang playboy dan kerap mempermainkan hati perempuan. Padahal menurut Mami Ratu, Daus sadar pada kekurangannya sebagai laki-laki sehingga ia berusaha menutupi kekurangannya itu dengan menunjukkan tanggung jawab dan cinta sucinya kepada sang istri. Kalau Selfie kan manggil aku Teteh, kalau ini Mami karena kan anak-anak aku manggilnya Mami, makanya ini manggil Mami juga. Karena kan aku dekatnya sama Daus, kita udah keluarga seniman di Depok itu kita udah seperti keluarga ya. Dari zamannya dulu empat kawan sama adiknya gitu kan. Sama pokoknya dari Daus belum jadi apa-apa, kasarnya gitu ya. Di pelawak ya, di komedian. Di komedian, maksudnya di komedian itu sama kita ya. Jadi awalnya emang sama Mami. Daus dari empat kawan gitu. Dan gayung bersambut ya ke Mami. Ya ibaratnya gitu kan. ya otomatis kan Mami kan ke Daus dulu ya. Makanya ada apa-apa yang ini pasti sharing ke Mami apa-apa. Waktu kemarin juga Daus kenapa meluk Mami? Karena dia bilang begini, Mami, kenapa ya nasib Daus jelek banget, rumah tangga Daus seperti ini tuh. Yang punya pasangan, suami, istri, hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan kelakuan kita terhadap suami maupun istri. Kita tahu bersama bamin ayatihi an kholaqalakum min anfusikum. Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT adalah diciptakan, yaitu pasang-pasang. Suami itu ayat Allah, istri itu ayat Allah. Kalau kita memahami suami, istri sebagai ayat Allah, maka tidak akan ada kekerasan di situ. Terkait konflik rumah tangga Daus dan Selfie yang menjadi perbincangan panas sepanjang bulan Ramadan ini, Ustadz Arizola berusaha memberikan pencerahan. Laki-laki harus memahami karakter perempuan. Perempuan itu lembut, maka kita harus menasihati juga lembut. Perempuan itu sabar, kita harus menasihati dengan sabar. Perempuan itu nunduk, kita juga menasihati secara tundukan, secara keras. Kalau keras, kita yakin karena sifat perempuan yang lembut tersebut, umpama ada api atau dikasih api lagi, tambah apinya lebih menyala lagi, maka api harus dikasih dengan air. Kita sebagai laki-laki, yuk kita jadi airnya perempuan. Menurut Islam ada perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah SWT, yaitu cerai. Oleh karena itu, entah suami atau istri, kita bangun rumah tangga, hati-hati dengan kata-kata cerai. Jangan dikit-dikit masalah cerai. Yuk kita bersama-sama. Sudah dari awal kita tahu bahwasanya laki-laki ayat Allah, perempuan ayat Allah. Yuk bersama-sama kita baca ayat-ayat Allah. Bacanya apa? Psikologis masing-masing. Jadi kalau ada masalah, yuk kita cari solusi yang terbaik. Jangan dikit-dikit cerai. Jangan dikit-dikit cerai. Dan saya berharap juga ke depannya nih, Selfie tetap selaku istri yang masih sekarang ya, di momentum bulan puasa ini, walaupun sudah bercerai, misalnya diputus dalam bulan puasa ini, apalagi dekat lebaran ini, haruslah minta maaf kalaupun ada yang salah. Termasuk saya mungkin, ke Daus, ke semuanya, ke timnya, ya ke Selfie, ke tim saya akan minta maaf. Selfie harus minta maaf dan berterima kasih karena dalam hubungan 4 tahun itu bukan yang sebentar. Jadi ada nilai-nilai baik dari Daus ke Selfie, begitu juga Selfie ke Daus. Artinya saling memaafkan dan saling ucapkan terima kasih. Itu lebih adem dan damai. Sama seperti rumah tangga Daus Mini dan Selfie Hanawijaya, pernikahan Meggy Wulandari dan Muhammad juga berada di tubir perceraian. Benarkah Meggy sakit pasca bertengkar hebat dengan Muhammad? Mengapa saat mentalnya ngedrop, Meggy ingin diruqyah?